Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani SST MKes, saat ini sebagai dosen Home Base Prodi D3 Kebidanan Banda Aceh. Sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKT PT. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah etiko-legal dalam praktek kebidanan dengan kode mata kuliah BDN 512 dengan penempatan di semester 2 pada program studi Diploma 3 Kebidanan Banda Aceh. Sebagai pengantar awal dalam mata kuliah ini, bahwa berdasarkan Kemenkes 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan, kompetensi kemampuan yang dimiliki oleh lulusan Diploma 3 Kebidanan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, kemudian pada bayi, balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nipas, pelayanan keluarga berencana, dan keterampilan dasar praktek klinik kebidanan. Deskripsi singkat untuk mata kuliah ini adalah, setelah mengikuti mata kuliah etiko-legal dalam praktek kebidanan, mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum dan etika yang melandasi praktek kebidanan dengan fokus pada penerapan hukum kesehatan, peraturan-peraturan terkait kebidanan, serta kode etik profesi dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Dengan fokus pada penerapan hukum kesehatan, peraturan-peraturan terkait kebidanan, serta kode etik profesi dalam melaksanakan asuhan kebidanan, komunikasi promotif dan preventif, serta deteksi dini komplikasi dan kegawat daruratan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nipas dan menyusui, serta pelayanan keluarga berencana. Yang menjadi capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini diantaranya adalah lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nipas, dan menyusui, pelayanan keluarga berencana termasuk dengan masalah kesehatan ibu anak sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme. Kedua, lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi dalam upaya promotif, preventif dengan media dan metode yang relevan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, termasuk dengan masalah KIA sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme. Ketiga, lulusan mampu melakukan deteksi dini komplikasi atau penyimpangan, penanganan awal kegawat daruratan dan rujukan pada kasus maternal neonatal pada masalah kesehatan ibu anak sesuai standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa mampu menerapkan etiko-legal dalam asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nipas dan menyusui, pelayanan keluarga berencana di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa hari ini semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa sejenak. Baik. Untuk hari ini, Ibu akan masuk untuk materi tentang
Untuk materi pada hari ini, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan melalui kegiatan informed choice dan informed consent. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dahulu kepada mahasiswa sekalian terkait dengan informed choice dan informed consent. Mungkin dari mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah ya? Ya. Kira-kira apa itu informed choice ya? Boleh tunjuk tangan? Siapa yang paham? Mungkin sebelum sudah pernah mendengarkan? Informed choice. Ada? Ya, baik. Silakan pada Rini Cita untuk bisa menjelaskan apa itu informed choice. Yaitu kalau informed choice itu adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan dari bidannya atau dari yang memberikan penjelasan. Iya, bagus sekali ya. Ternyata sudah memahami apa itu informed choice. Baik. Sebagai latar belakang untuk materi pada hari ini, bahwa tuntutan etik menjadi hal yang penting dalam menjalankan praktek profesi bidan, karena bidan merupakan profesi yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat yang berhubungan dengan klien, serta harus memiliki tanggung jawab moral terhadap keputusan yang diambil. Dan juga di sini, bidan harus mampu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan pengetahuan klinik dan etik yang baik berdasarkan standar praktik bidan. Sebagai pendahuluan, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan dalam melaksanakan asuhan kebidanan melalui pelaksanaan informed choice dan informed consent. Untuk selanjutnya, pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Adalah proses sistematis dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh ibu dan atau keluarga untuk menentukan pilihan tindakan yang terbaik dalam asuhan kebidanan berdasarkan informasi ilmiah, kondisi klinis, nilai dan preferensi pasien, serta berdasarkan kewenangan profesi bidan. Apa itu informed choice? Adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan atau informasi tentang alternatif asuhan yang akan dijalani. Tujuannya adalah mendorong klien agar mampu memilih asuhan dan bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Ya. Kemudian untuk peran bidan tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan, tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya bisa terpenuhi. Ya. Definisi informasi dalam konteks ini meliputi bahwa informasi itu diberikan secara lengkap, ya, dan dipahami oleh klien terkait dengan pemahaman risiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan dari hasil dari tiap pilihan asuhan yang akan dijalani. Dasar pelaksanaan informed choice itu yang pertama adalah menurut Kode Etik Internasional Bidan atau ICM tahun 1993 bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab terhadap hasil dari pilihannya. Kemudian penerapan prinsip-prinsip dasar etik yaitu adalah hak otonomi pasien, di mana prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis, mampu membuat keputusan sendiri, dan orang dewasa dianggap mampu ataupun memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih serta mengambil keputusan dari pilihan yang ada. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Dan juga praktek profesional harus mampu merefleksikan otonomi dan menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan diri. Bidan dalam memberikan informed choice pada klien itu harus bagaimana ya? Yang pertama ada, kemudian informed choice itu adalah
penting dari sudut pandang klien sebagai penerima asuhan. Kenapa? Karena memberikan hak kepada klien untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian kita lanjut dengan informed consent. Apa itu informed consent? Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Ya. Dasar hukum pelaksanaan informed consent diantaranya ada Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Kemudian informed consent juga didukung oleh Kode Etik Rumah Sakit Indonesia atau KODERSI. Nah, ini adalah dasar hukum pelaksanaan informed consent. Nah, kemudian informed consent ini terdiri dari informed yang berarti telah mendapatkan informasi. Kemudian consent berarti persetujuan atau izin. Yang dimaksud informed consent di sini adalah tindakan kedokteran, persetujuan tindakan kedokteran atau izin dari seseorang atau pasien yang diberikan bersifat rasional tanpa adanya paksaan setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang tindakan yang dimaksud. Ya. Kemudian informed consent merupakan salah satu prosedur etik, ya, di mana sesuai dengan prinsip autonomi, ya, hak otonomi pasien, yaitu seorang memiliki hak dan kebebasan bertindak dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ya. Komponen informed consent itu berisi informasi yang jelas, rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Kemudian bukti persetujuan atau penolakan dari pasien atau dari keluarga yang kompeten, dan juga keterangan bahwa persetujuan itu dibuat tanpa adanya paksaan. Ya. Bagaimana standar informed consent yang baik itu bisa dilaksanakan? Yang pertama, untuk seluruh prosedur tindakan yang menggunakan anestesi, ya, kecuali anestesi lokal. Kemudian seluruh tindakan ataupun prosedur di mana anestesi digunakan kecuali anestesi lokal. Kemudian seluruh operasi tindakan besar atau kecil yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, baik insisi ataupun bagian tubuh yang sudah terluka, dan prosedur membedah yang memberikan risiko atau merubah bagian tubuh pasien. Ya. Pihak yang terlibat dalam informed consent dan syarat sahnya informed consent. Secara umum, informed consent itu diberikan secara langsung oleh pasien yang kompeten, yang berarti pasien yang memiliki kapasitas untuk bisa memahami penjelasan yang diberikan dan menggunakan informasi tersebut untuk dapat berpikir secara rasional untuk mencapai suatu kesimpulan atau keputusan. Kemudian berdasarkan Permenkes nomor 290 tahun 2008, pasien yang kompeten itu seperti apa? Yang pertama adalah pasien dewasa di atas usia 21 tahun. Kemudian telah pernah menikah atau pasien berusia 18 tahun yang tidak dikategorikan sebagai anak, ya, berdasarkan peraturan dan undang-undangan. Pasien juga dikatakan kompeten apabila kesadarannya tidak terganggu dan tidak mengalami gangguan ataupun penurunan kesehatan mental. Ya. Kita lanjut. Informed consent itu adalah prosedur etik penting dari sudut pandang tenaga kesehatan atau bidan. Kenapa? Ini adalah sebagai bentuk perlindungan hukum dan etika dalam praktek kebidanan. Melalui prosedur ini, bidan menunjukkan sikap profesionalisme dan penghormatan terhadap hak pasien. Kemudian dokumentasi persetujuan yang diberikan secara sadar juga menjadi bukti bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan standar etik. Ya. Prosedur dan atas persetujuan pasien. Hal ini juga mencegah terjadinya konflik atau tuntutan hukum di kemudian hari dan membangun kepercayaan antara bidan dan pasien. Ya. Oke. Jadi berikut ini saya tampilkan studi kasus terkait dengan informed choice pada masa kehamilan. Ya, boleh dibaca deskripsi kasusnya. Ya,
Di sini ada pertanyaan bahwa bagaimana sikap bidan dalam mengambil keputusan terkait memfasilitasi pilihan asuh pada kasus tersebut. Kira-kira siapa yang akan memberikan tanggapan untuk kasus ini? Boleh diceritakan. Baik, silakan Rizka. Ya Bu, baik Bu, saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Suaranya mungkin bisa dibesarkan. Jadi sikap bidan terkait kasus tersebut yaitu bidan dapat memberikan pilihan terkait metode persalinan dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi tersebut. Untuk kasus tersebut Bu, menurut Rizka terdapat beberapa opsi yang dapat bidan berikan kepada klien. Untuk opsi yang pertama, melanjutkan pemantauan rutin dan USG ulang di minggu ke-36 dan ke-37. Kemudian persiapkan kemungkinan rujukan ke rumah sakit untuk SC jika posisi plasenta tetap rendah. Kemudian ada opsi yang kedua Bu, yaitu pilihan bersalin secara normal di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai. Dan bidan harus menjelaskan manfaat dan resiko jika bersalin secara normal di rumah sakit Bu, seperti proses penyembuhan yang lebih cepat, namun terdapat resiko terjadinya perdarahan saat pembukaan serviks karena plasenta berada dekat dengan jalan lahir. Kemudian resiko gawat janin akibat gangguan aliran darah. Kemudian ada opsi yang ketiga Bu, yaitu metode persalinan secara SC Bu. Biasanya itu metode yang lebih dianjurkan untuk kondisi tersebut Bu, karena mengingat resiko komplikasi yang lebih besar terjadi jika ibu bersalin secara normal. Baik, bagus sekali ya tanggapan dari Rizka. Baik, kita lanjutkan kembali terkait dengan studi kasus pemasangan IUD pada kegiatan Safari tadi. Ya, ini adalah deskripsi kasus. Ya, silakan mungkin mahasiswa bisa membaca masing-masing. Ya. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap bidan agar dapat menghindari masalah etik dalam memberikan pelayanan KB? Ya, dari yang sudah kalian baca, dari kasus yang sudah saya paparkan ini, mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan Aisyah untuk bisa memberikan tanggapannya terkait kasus ini. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab Ibu. Suaranya agak dibesarkan ya. Menurut saya terkait dengan kasus yang sudah dipaparkan, sikap bidan yang tepat untuk menghindari masalah etik tersebut, yaitu kita melakukan penyuluhan kelompok terlebih dahulu kepada calon-calon akseptor KB IUD. Kemudian menjelaskan dengan bahasa yang sederhana yang agar dipahami oleh pasien tersebut, seperti tentang apa itu IUD, kemudian bagaimana manfaat dan jangka waktu pekerjaan pemasangan IUD-nya, kemudian resiko dan efek samping untuk pemakaian IUD ke depannya seperti nyeri, keputihan, perdarahan, kemudian bagaimana proses pemasangannya. Kemudian jika sudah selesai melakukan konseling dan pemasangan, bisa dievaluasi kembali kepada pasien tersebut terhadap informasi yang sudah diberikan. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Ica. Baik, berdasarkan dua contoh kasus tadi terkait pelaksanaan informed choice dan informed consent, adakah hal yang ingin ditanyakan? Sudah jelas kira-kira? Jelas, tapi ada yang bertanya ya, silakan. Silakan Mariska. Baik Ibu, saya mau bertanya, siapa saja yang dapat memberikan persetujuan dalam informed consent? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum saya menanggapi pertanyaan dari Mariska, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Siapa saja yang bisa memberikan persetujuan atau consent? Ada? Baik, kalau tidak ada, maka untuk siapa saja orang yang bisa memberikan persetujuan, itu diantaranya adalah pasien sendiri. Ya, pasien yang seperti apa? Pasien dalam kondisi kesadaran yang baik, penuh, itu yang pertama. Kemudian keluarga dari pasien dengan memenuhi persyaratan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa cukup umur, ya, kemudian tidak ada gangguan mental, begitu ya.
Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami kira-kira pertanyaannya? Baik. Yang lain kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, baik, kalau tidak ada lagi, baik, untuk kesimpulan pertemuan kita pada hari ini adalah pengambilan keputusan dalam melaksanakan asuhan kebidanan merupakan proses yang sistematis, ya. Dan hal itu bisa dilakukan melalui pelaksanaan informed choice dan informed consent, ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian mahasiswa semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.